Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Walki Maulana Pratama dari Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit forensik. Audit forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum atau pengadilan. Association of Certified Fraud Examiners atau ECVE Forensic Accounting Auditing merujuk kepada fraud examination. Dengan kata lain, keduanya merupakan hal yang sama, yaitu forensic accounting is the application of accounting, auditing, and investigative skill to provide quantitative financial information about matters before the courts. Menurut Delary Crumbly, editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting atau bisa disingkat GFA, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat atau cocok untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan judisial atau administratif. Tujuan dilakukannya audit forensik. Tujuan audit forensik adalah untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dimaksud. Teknik audit forensik. Di dalam audit konvensional dapat dikenal beberapa teknik audit seperti prosedur analisis dokumen, observasi fisik, konfirmasi review, dan lain-lain. Namun, dalam audit forensik, teknik yang digunakan sangatlah kompleks. Teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi fraud secara lebih mendalam dan bahkan hingga ke tingkatan mencari tahu siapa pelaku fraud. Kriteria dalam audit forensik. Yang pertama yaitu kreatif. Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu bukan merupakan situasi bisnis yang normal. Yang kedua, rasa ingin tahu. Keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. Ketiga, tak menyerah. Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta seolah-olah tidak mendukung, dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh. Yang keempat, ada akal sehat. Kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan, yang mengerti betul kerasnya kehidupan. Yang kelima, business sense. Kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekadar memahami bagaimana transaksi dicatat. Yang keenam itu ada percaya diri. Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan sehingga dapat bertahan di bawah cross examination, pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan pembela. Review audit investigatif dan perbedaan dengan audit forensik. Audit investigasi dan audit forensik termasuk audit ketaatan. Namun dalam prakteknya, ketentuan yang harus ditaati sangat luas, terutama menyangkut kebijakan manajemen, hukum formal maupun hukum material, dan lain-lain. Baik audit investigasi maupun audit forensik merupakan audit yang bertujuan untuk menemukan kecurangan yang sering dijumpai dalam praktek di Indonesia, antara lain kecurangan yang merugikan perusahaan swasta, baik dilakukan manajemen maupun karyawan, yang berupa pencurian, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain. Apabila hal tersebut terjadi pada BUMN atau BUMD yang menggunakan modal dan kelonggaran dari negara dan masyarakat, maka tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana korupsi. Audit forensik dibagi ke dalam dua bagian, yaitu jasa penyelidikan investigative service dan jasa litigasi atau litigation service. Jenis layanan pertama mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi, mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan. Dalam hal ini,
adalah penyusunan dokumen pembuktian yang diperlukan untuk mengajukan tuntutan pidana dalam meyakinkan majelis hakim bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku telah merugikan perusahaan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbedaan lain antara audit investigasi dengan forensik. Audit adalah tim yang melaksanakan audit investigasi sebaiknya oleh tim atau minimal salah satu auditor yang telah mengembangkan temuan audit sebelumnya. Tim audit baru dapat dibentuk apabila sumber informasi berasal dari informasi dan pengaduan masyarakat. Sedangkan dalam audit forensik dapat dibentuk tim audit baru. Dalam hal demikian lebih baik dipilih auditor yang pernah melaksanakan tugas bantuan tenaga ahli untuk kasus yang sama atau hampir sama. Selanjutnya, salah satu dari tim audit harus bersedia menjadi saksi ahli di sidang pengadilan untuk pernyataan tim auditor investigasi auditor. Sebaliknya, yang menguasai masalah akuntansi dan auditing serta mengetahui beberapa ketentuan hukum perundang-undangan, sedangkan audit forensik auditor harus memahami masalah akuntansi dan auditing karena belum tentu objek yang diperiksa telah menyelenggarakan akuntansi sesuai prinsip yang lazim serta mengetahui sedikit tentang hukum. Dari sisi pelaporan, maka laporan hasil audit untuk audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab dan ditandatangani oleh kepala lembaga atau satuan audit. Sedangkan untuk laporan hasil audit forensik, auditor berkewajiban membuat dan menandatangani keterangan ahli atas nama auditor. Salah satu auditor di BAP sebagai saksi ahli di sidang pengadilan. Dalam hal ini, wewenang penyidik adalah menetapkan siapa yang telah melakukan peristiwa pidana sebagaimana pasal 55 dan 56 KUHP. Aksioma atau postulat adalah pernyataan proposition yang tidak dibuktikan atau tidak diperagakan dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya, self-evidence. Aksioma merupakan titik tolak untuk menarik kesimpulan tentang suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pembentukan teori. Association of Certified Fraud Examiners atau ECVA menyebutkan 3 aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan fraud. Ketiga aksioma ini oleh ECVA diistilahkan fraud axioms atau aksioma fraud yang terdiri atas fraud is hidden. Sifat perbuatan fraud adalah tersembunyi. Metode atau modus operasinya mengandung tipuan untuk menyembunyikan sedang berlangsungnya fraud. Hal yang terlihat di permukaan bukanlah yang sebenarnya terjadi atau berlangsung. Yang kedua adalah reverse proof. Secara harfiah berarti pembuktian secara terbalik. Agar kita tidak keliru mencampur adukan dengan istilah hukum pembalikan beban pembuktian, Current van de Bewijslast dapat diterjemahkan reverse proof sebagai pembuktian fraud secara timbal balik. Penjelasan ECVA mengenai aksioma fraud yang kedua yaitu pemeriksaan fraud didekati dari 2 arah. Untuk membuktikan fraud memang terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, dan sebaliknya. Dalam upaya pembuktian fraud tidak terjadi, pembuktian harus meliputi upaya untuk membuktikan bahwa fraud memang terjadi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Misalkan kita investigator atau pemeriksa fraud membantu jaksa penyidik dan berupaya membuktikan terjadinya fraud, misalnya dalam bentuk korupsi. Investigator mungkin mengumpulkan bukti dan barang bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan yang bersangkutan. Lihat pembahasan tentang Bestandelen. Tujuannya adalah agar bukti dan barang bukti di dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang dipakai majelis hakim untuk membuat putusan tentang telah terjadi korupsi. Ini adalah arah pertama dari pemeriksaan korupsi atau fraud. Arah keduanya justru terbalik. Investigator mengumpulkan bukti dan barang bukti sesuai dengan ketentuan perundangan dengan untuk membuktikan tidak terjadi korupsi. Arah atau perspektif kedua dari pemeriksaan fraud seringkali karena kurang pengalaman pemeriksaan diabaikan oleh pemeriksa. Upaya 2 arah atau timbal balik ini merupakan bagian yang sangat sulit dalam proses pembuktian.
existence of fraud. Aksioma ini secara sederhana ingin mengatakan bahwa hanya pengendalian yang dapat berhak menetapkan bahwa fraud memang terjadi atau tidak terjadi pemeriksaan fraud. Pemeriksaan fraud ini berupaya membuktikan terjadi atau tidak terjadinya fraud. Namun hanya pengendalian yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hal itu. Di Amerika Serikat, wewenang itu ada pada pengadilan majelis hakim dan para juri dalam upaya menyelidiki adanya fraud. Pemeriksa membuat dugaan mengenai apakah seseorang bersalah, guilty atau tidak, innocence. Bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan atau bagian dari teori fraud, sampai pengadilan atau majelis hakim memberikan putusan atau vonis. Kasus audit investigatif akuntansi forensik kembali muncul setelah keberhasilan PricewaterhouseCoopers atau PwC, sebuah kantor akuntan besar dunia, The Big Four, dalam membongkar kasus Bank Bali pada tahun 1999. PwC dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari, sunburst. Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Metode yang digunakan dalam audit tersebut adalah follow the money untuk mengikuti aliran uang hasil korupsi Bank Bali dan in-depth interview yang kemudian mengarahkan kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini. Salah satu kasus mengenai audit investigasi yang ada di Indonesia adalah kasus Senturi. Dalam kasus ini terjadi beberapa penyalahgunaan, yaitu penyalahgunaan wewenang baik tindak pidana perbankan, tindak pidana umum, pencucian uang, sampai tindak pidana korupsi. Kemudian BPK diminta untuk melakukan audit forensik untuk dapat mendalami hasil audit investigasi yang dilakukan sebelumnya. Setelah itu, BPK menyerahkan laporan hasil audit investigasi dari kasus Senturi ini kepada DPR. Namun sayangnya, laporan tersebut tidak menyertakan kemana saja aliran dana sebesar 6,7 triliun yang hilang tersebut dikucurkan. Tetapi, laporan hasil audit ini tetap menyediakan hasil aliran dana meskipun tidak lengkap seperti yang diminta oleh DPR dan masyarakat. Kasus yang terjadi pada Bank Senturi mencapai akhir yang dilakukan dengan voting. Hal ini menunjukkan bahwa dari semua audit investigasi yang dilakukan belum cukup membuktikan kesalahan Senturi dalam audit investigasi ini. Secara normatif, auditor dibebani dalam bentuk tuntunan untuk dapat mendapatkan bukti dan alat bukti yang dapat mengungkapkan adanya tindakan pidana fraud. Alat bukti yang didapatkan dari hasil audit investigasi tersebut digunakan untuk dikembangkan menjadi alat bukti yang tertulis dalam KUHP dan aparat penegak hukum (APH) dalam rangka mendukung litigasi.